Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya di wajah orang-orang yang memahami ilmu agama. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sebaik-baik waktu yang dihabiskan seorang hamba dalam kehidupan dunia ini adalah waktu yang ia luangkan untuk mempelajari ilmu agama. Saudara-saudara, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal agamanya, memperhatikan, mengkaji, menghafal sunnah-sunnah nabinya dan baginda, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kemudian diamalkan dan didakwahkan. Saudara-saudara, inilah tujuan manusia dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Saudara-saudara, ketahuilah Imam Tirmizi dan selain beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nudrah, yakni cahaya di wajah, yakni kepada orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu menghafalnya dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu agama kepada orang yang lebih paham darinya. Ada 3 perkara yang tidak akan dengki hati muslim dengannya: mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala, menasihati pemimpin kaum muslimin dan berpegang kepada jamaah mereka karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah hadis ini diriwayatkan lebih dari 1 orang sahabat Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ada sekitar 20 orang sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini. Saudara-saudara, renungkanlah dengan mendalam pelajaran dari hadis ini. Saudara-saudara, renungkanlah seruan yang penuh berkah yang diserukan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menghafal sabda beliau. Saudara-saudara, orang yang mendengarkan hadis kemudian memahaminya dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar dan kadar yang ia pahami, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di wajahnya. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah apabila Anda ingin menjadi kelompok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sukses menghadapi tantangan kehidupan di abad 15 Hijriah ini, maka renungilah
hadis hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini, saudara-saudara. Kemudian menyambut seruannya itu, seruan sebaik-baik manusia Muhammad ibni Abdullah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ketahuilah, bukankah kita sangat butuh agar Allah Subhanahu wa taala menerangi wajah kita, saudara-saudara? Bukankah kita sangat menginginkan termasuk golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, saudara-saudara? Makna dari kalimat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nudrah, yakni cahaya di wajah kepada orang yang mendengarkan sabdaku, adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah seseorang bercahaya, menarik dan berwibawa, saudara-saudara. Menarik secara kasat mata maupun secara batinnya. Menarik secara batinnya adalah pemiliknya menghiasi diri dengan indahnya sunnah, berpegang teguh dengannya dan menghafalkannya, dan keindahan dari dalam ini merupakan sebuah keberkahan yang merupakan buah dari penerimaannya terhadap sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, saudara-saudara, ketahuilah kemudian sabda beliau ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nudrah, yakni cahaya di wajah kepada orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya, adalah 4 kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat yang begitu besar dengan kalimat-kalimat tersebut, saudara-saudara. Mendengarkan sabdaku lalu ia memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Dari hadis ini para ulama sambil mengambil pelajaran, saudara-saudara. Yang pertama, seseorang harus mendengarkan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, saudara-saudara. Seorang muslim harus memberikan porsi waktu dalam kesehariannya untuk mendengarkan sabda-sabda Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim melewati hari-hari atau bahkan bulan tanpa meluangkan waktu untuk mendengarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil pelajaran darinya, saudara-saudara. Yang kedua, memahami hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jika kita telah mendengarkan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersemangatlah untuk memahaminya, saudara-saudara. Bersungguh-sungguhlah memberi perhatian kepadanya dan memahaminya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penuturnya, saudara-saudara. Yang ketiga, menghafalnya. Ketika seseorang sudah mendengar lalu memahaminya, maka tingkatan berikutnya adalah menghafalkan hadis tersebut agar ia senantiasa tersimpan dalam pikiran, saudara-saudara. Lalu yang keempat, menyampaikannya kepada orang lain, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian menyampaikannya, menghafal hadis, memberikan perhatian kepadanya dan menyampaikannya kepada orang lain adalah bentuk penerimaan seseorang terhadap seruan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesuksesannya dalam menyambut ajakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, janganlah kita mengatakan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali, saudara-saudara. Tidak mungkin bagi saya untuk menghafalnya. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk memberikan perhatian kepadanya. Yang demikian adalah tipuan syaitan, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Ketahuilah, wajib
bagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Hafalkanlah 1, 2, 3 atau bahkan 10 hadis. Saudara-saudara, bersungguh-sungguhlah untuk menghafalnya dan menaruh perhatian kepadanya. Kita senantiasa dalam kebaikan selama kita melakukan yang demikian. Saudara-saudara, jangan sampai kita termasuk orang yang menyia-nyiakan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah kalimat dari sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya yang harus kita renungi adalah, saudara-saudara, ketahuilah ada 3 hal yang dengannya hati seseorang muslim akan bersih dari khianat, dari dengki, dan dari keburukan, yaitu yang pertama, beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menasihati ulil amri, yakni penguasa, saudara-saudara. Dan yang ketiga, berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin, saudara-saudara. Karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Saudara-saudara, lihatlah 3 kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, itulah pengarahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang ingin membersihkan hati. Saudara-saudara, beliau mengarahkan kita agar memberi perhatian terhadap hadis yang dihafalkannya. Saudara-saudara, lalu beliau iringi dengan 3 hal yang bisa membuat hati menjadi bersih. Saudara-saudara, hafalkanlah ketiga wasiat ini dengan kesungguhan. Saudara-saudara, fahamilah dengan pemahaman yang benar. Saudara-saudara, wajib bagi kita semua untuk mengamalkan dan mempraktekannya. Saudara-saudara, yang karena ketiga kalimat ini adalah rangkaian dari hadis yang beliau perintahkan untuk menghafal dan mengamalkannya. Saudara-saudara, dan beliau menyebutkan ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala terangi wajah seseorang, baguskan penampilannya dan memberinya kewibawaan. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, renungkanlah kalimat 3 hal yang dengannya hati seorang muslim akan bersih dari khianat, dari dengki, dan dari keburukan. Dalam kalimat ini terdapat isyarat bahwa ada hati yang memiliki kebencian dan keburukan. Saudara-saudara, hati yang terdapat kedengkian ketika berbicara atau ketika diseru dan dinasehati. Saudara-saudara, misalnya di sebagian orang, saudara-saudara, ketahuilah di sebagian orang apabila dibacakan kepadanya sebuah hadis yang memerintahkan untuk mendengar dan mentaati pemerintah kaum mukminin, ia malas untuk mendengarkan hadis tersebut. Saudara-saudara, padahal yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara, ketahuilah bagaimanakah keadaan hati yang ketika mendengar hadis yang menyerukan untuk taat kepada pemerintah, mereka malah enggan memperhatikannya dan benci untuk mendengarkannya. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Hati yang demikian adalah hati yang tinggi lagi sombong. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, dan ini adalah bentuk kedengkian yang diperingatkan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dengan demikian, saudara-saudara, mari kita waspadai memiliki hati yang penuh dengan kedengkian yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati yang tidak bersih atau kotor. Saudara-saudara, lalu saudara-saudara, cara menghilangkannya adalah dengan yang pertama, beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ketahuilah hendaknya seluruh amalan kita adalah amalan yang ikhlas
untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selainnya. Kita mengamalkan suatu amalan ketaatan semata-mata berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah sesuatu yang bersih dan suci, maka beramallah dengan bersih dan suci dari tendensi-tendensi apapun. Saudara-saudara, ketahuilah, jangan beramal karena ingin didengar atau ingin dilihat atau selainnya dari ambisi duniawi. Saudara-saudara, hendaknya kita beramal semata-mata berharap ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Quran surah Al-Isra ayat 19. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, maksudnya merekalah orang-orang yang diridhai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, yang kedua, menasihati ulil amri atau penguasa. Saudara-saudara, nasihat adalah sesuatu yang diketahui dan dipahami. Saudara-saudara, nasihat itu didasari rasa cinta dan kasih dari orang yang menasihati kepada yang dinasihati. Saudara-saudara, karena ia ingin menunjuki orang yang dinasihati kepada jalan kebaikan. Nasihat itu tidak mengandung rasa benci, tidak mengandung rasa dengki, dan tidak mengandung rasa hasad. Saudara-saudara, karena ia ingin memberikan taufik, membimbing, memperbaiki, dan memberi petunjuk. Saudara-saudara, nasihat itu bukan mendoakan kejelekan kepada yang dinasihati, karena yang demikian adalah bentuk kedengkian yang diperingatkan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, oleh karena itu para ulama mengatakan, jika aku memiliki satu doa mustajab, maka akan kugunakan untuk mendoakan pemimpin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah tanda pengikut sunnah pada diri seseorang adalah ia mendoakan kebaikan dan taufik kepada pemimpin. Saudara-saudara, tanda seseorang itu adalah pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Ia mendoakan kejelekan kepada pemimpin atau pemerintah. Saudara-saudara, ketahuilah dan berhati-hatilah dan waspadailah, hai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang demikian. Jadilah seorang hamba yang menasihati kepada para penguasa yang zalim dan menasihati kepada penguasa dan mendoakan kebaikan, taufik, ketaguhan, dan hidayah untuk mereka. Saudara-saudara, dan menasihati mereka sesuai kadar kemampuan kita. Saudara-saudara, kita taati mereka dalam kebaikan dan tidak mentaati mereka ketika memerintahkan kemaksiatan. Saudara-saudara, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Khalik. Saudara-saudara, yang ketiga, berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin. Saudara-saudara, setia kepada jamaah kaum muslimin tanpa mengkhianati mereka atau membangkang kepada mereka atau mengadakan pemberontakan dan permusuhan terhadap mereka dengan melakukan pembunuhan dan pengerusakan. Saudara-saudara, karena semua itu termasuk dalam keluar dari persatuan umat Islam. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, wajib bagi setiap muslim untuk berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin. Saudara-saudara, memperhatikan sabda Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupakan berpegang dengan jamaah kaum muslimin
dengan benteng yang melindungi kaum muslimin. Artinya berpegang dengan jamaah berarti masuk ke dalam benteng pelindung. Dan barang siapa yang keluar dari jamaah umat Islam seperti orang yang keluar dari benteng pelindung, maka ia menjadi incaran bagi para musuh dan mangsa bagi setan. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Apabila kita berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, maka doa yang artinya adalah Islam akan menjaga kita, saudara-saudara. Maka doa yang artinya adalah Islam akan menjaga kita, dan makna dari doa ini juga adalah doa yang diucapkan umat Islam kepada saudaranya sesama muslim di masjid-masjid mereka, di salat-salat mereka, dan doa-doa mereka secara umum. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah dan perhatikanlah hadis ini. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan melindungi kita dari fitnah yang nampak maupun yang tidak tampak, saudara-saudara. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara, ketahuilah kita saat ini tengah mengkaji dan merenungi sebuah hadis yang agung dari Rasul kita, yakni teladan kita, yakni Muhammad ibni Abdullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan dan sesuatu yang menyedihkan ketika kita melihat keadaan pemuda-pemuda Islam yang terjebak bujuk rayu setan dan dilencengkannya dari jalan yang lurus. Saudara-saudara, mereka dengan sengaja keluar dari jamaah kaum muslimin. Mereka melepaskan ikatan ketaatan dan mengangkat senjata mereka. Mereka memerangi saudara-saudara mereka sesama Islam sebagai bentuk pemberontakan, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah di manakah kedudukan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di sisi mereka. Saudara-saudara, di manakah posisi mereka dalam bimbingan dan arahan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bimbingan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kemuliaan umat Islam dan memperkuat kedudukan umat di dunia dan akhirat. Saudara-saudara, bukankah sebuah bentuk kezaliman, pemberontakan dan permusuhan apa yang dilakukan sebagian orang di negeri-negeri Islam? Mereka memerangi aparat pemerintah, polisi dan tentara. Mereka menyerang fasilitas umum. Bahkan baru-baru ini terjadi di Pakistan. Mereka menyerang dan membunuhi anak-anak sekolahan. Saudara-saudara, di manakah nasihat untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Di manakah nasihat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara, di manakah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara mereka, saudara-saudara, di manakah mereka dari Al-Qur'anul Karim dan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan tentang hal itu? Saudara-saudara, apakah agama apa yang mereka bawa? Jihad apa yang mereka maksud? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang mereka lakukan dengan perbuatan zalim dan pemberontakan semisal itu? Saudara-saudara, ketahuilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar Dia melindungi kaum muslimin dari kejahatan mereka dan membersihkan negeri kita dari aksi-aksi orang-orang yang berpemikiran serupa. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman,
jaga keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, saudara-saudara, dengan karunia dan rahmat darinya, karena Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk orang-orang yang menyimpang dari umat Islam menuju ke jalan dan pemahaman yang benar, saudara-saudara, dan mengajarkan mereka ilmu dan pemahaman yang lurus. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.